warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, harus semangat ya. Sekarang kita berada di awal bulan. Bulan apa, Bu? Sya'ban. Berarti tinggal berapa hari lagi menuju Ramadan? Masya Allah, sedang mempersiapkan apa, Bu? Tadi dari kesehatannya. Masya Allah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang istimewa. Maka mari kita mempersiapkan diri agar tamu yang istimewa itu tidak hanya singgah, tapi juga memberikan makna yang istimewa. Masya Allah ya, tidak terasa semoga di bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai bulan latihan, dan betapa banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Nah, padahal bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan-bulan untuk kita berlatih menanam sehingga nanti bisa menuai di bulan Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya, dengan segala rahman dan rahimnya Allah, setiap kebaikan yang Allah berikan pada hari Jumat ini, Allah masih rezekikan kita duduk bermajelis ilmu. Walaupun teman kanan kirinya sepertinya belum komplit. Betul? Kelas tahfidz yang jumlahnya 40 sekian, yang ada hanya lupa mah. Kelas tahsin yang jumlahnya 12 orang, ternyata ada berapa? Hitungan jari ada 2. 10-nya kemana? Kelas BTQ ada berapa? Seluruhnya 8. Yang ada hanya 2. Masya Allah ya. Kita doakan bersama, semoga setiap teman-teman kita yang mungkin sedang di aktivitasnya, semoga Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan semoga Allah rizkikan kembali untuk bisa duduk bersama kita di sini. Insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, teladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik dan Ibu, sebelum kita mulai kajiannya, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah rizkikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah rizkikan kita pemahaman yang baik, dan Allah berikan kemampuan untuk kita bisa mengamalkan setiap kebaikan yang sudah kita dapatkan, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik dan Ibu, insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan di kitab Minhajul Muslim. Bab terakhir itu tentang apa Tata Ibu? Adab terhadap hewan. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Memberi makan dan minum. Kami makan kumpul di kaselek. Makan dan juga minum. Yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Yang ketiga, Masya Allah, betul, memperlakukannya dengan baik ya, menyembelih dengan sesuai syariat. Kemudian nomor 4, tidak menyiksa dengan cara apapun. Kemudian yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu. Yang dianjurkannya ada berapa hewan Teteh Ibu? Ada 5. Yang pertama ular, kalajengking, tikus, raja wali, Masya Allah. Kemudian apa? Gagak putih, anjing hitam atau anjing ganas ya, anjing yang tidak terlatih. Kemudian
Yang 6. Nah, boleh memberikan tanda atau cat, itu wasem ya, tanda cat. Kemudian memberikan hak dari hewan, yaitu menunaikan zakat dari hewan ternak seperti itu ya. Karena diutamakannya hewan ternak. Hewan ternak itu semisal apa? Ayam. Nah, yang diutamakan itu domba, sapi, dan juga unta seperti itu. Kemudian nomor 8 terakhir. Masya Allah, betul, tidak boleh sibuk mengurusi hewan sehingga lupa dengan ibadah. Insya Allah sore hari ini kita akan masuk ke pasal ke-7 kata Ibu, dan sedikit banyaknya mengulang yang sudah kita bahas di bab-bab yang lalu. Jadi ini bentuk penguatan, yaitu adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Masya Allah. Tadi Ibu masih ingat tidak? Doa meminta cinta. Masih ingat? Nah, coba bagaimana Bu? Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah saling mencintai belum? Betul ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalal ladzi yuballighuni. Ada yang mengatakan yuballighuni, ada yang mengatakan yuqarribuni hubbak seperti itu. Yang intinya kita meminta cinta, kita meminta cinta Allah, kita meminta cinta orang-orang yang mencintai Allah, dan meminta cinta apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada cinta Allah seperti itu ya. Karena ternyata ketika kita melakukan segala sesuatu tidak didasari dengan cinta, pasti karena terpaksa. Tapi kalau sudah didasari dengan cinta, maka akan dilakukan dengan suka rela. Masya Allah ya. Begitupun Sayyid Qutb berkata, cinta ketika tidak berbuah amal maka itu sia-sia. Tapi cinta itu harus berbuah amal, berarti harus menciptakan aksi nyata. Ketika teteh ibu mencintai suaminya, mencintai tidak Bu atau dijodohkan? Dijodohkan. Masya Allah ya. Ketika kita mencintai sesuatu atau misalnya kita menyukai barang, maka aksi kita adalah merawatnya, menjaganya. Atau tadi ketika cinta kepada suaminya, maka menghormatinya, melayaninya. Cinta kepada anaknya, memberikan pendidikan terbaik, memberikan pengasuhan terbaik. Lantas bagaimana ketika kita mengungkapkan cinta kepada Allah? Berarti harus lebih lagi. Dan pada suatu riwayat mungkin sudah familiar ya di telinga kita. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Lalu sahabat tersebut berkata, rasa cinta atau mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, sejatinya engkau akan dikumpulkan, engkau akan dibersamakan bersama orang yang engkau cintai. Maka kita dianjurkan, kita disunahkan gitu ya, diutamakan, mengungkapkan, melisankan rasa cinta itu. Tapi tetap dengan koridornya ya. Ini karena adanya bersaudara, maka sesama jenis. Sebagaimana para sahabat senantiasa melisankan, aku mencintaimu karena Allah. Kata Ibu pernah dengar nggak kaidah bahasa Arabnya bagaimana? Masya Allah, betul. Ana uhibbu fillah. Kalau laki-laki muzakkar, ana uhibbuka fillah. Kalau perempuan, ana uhibbuki fillah. Seperti itu ya. Jawabannya apa Bu? Jawabannya lam.
Saya juga anak nih Don. Anak ibu ahabbakal jadi juga lupa Bu. Sudah lama tidak ada yang ungkapan cinta. Ahabbakal ladzi hubbak. Gitu jawabannya, ahabbakal ladzi hubbak. Saya pun mencintai kamu gitu kata ibu. Jadi para sahabat ketika melihat sahabat yang lain itu lebih taat, ketika melihat sahabat lain itu lebih soleh dari dirinya, maka para sahabat tidak malu-malu untuk mengungkapkan aku mencintaimu karena Allah. Karena tadi kata Rasulullah, kita akan dibersamakan, dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Suatu kata ibu, kan dia mau lihat kanan kirinya saling mengungkapkan cinta tidak? Coba lirik dulu, tapi pilih-pilih dulu. Teman kanan kirinya orang soleh bukan ya? Kan teman itu bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Coba naik katakan kepada Dara, aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah ya. Semoga cinta ini menjadi fondasi kita berukhuwah. Masya Allah. Maka Syekh Abu Bakar ini menuliskan, seorang muslim karena imannya kepada Allah, tidaklah dia mencintai kecuali mencintai karena Allah, dan tidaklah dia membenci kecuali membenci karena Allah. Sebab sesungguhnya seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan tidak pula membenci kecuali apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi karena cinta Allah dan Rasulnya lah seorang muslim itu mencintai, dan karena kebencian Allah dan Rasulnya ia membenci. Jadi cinta dan bencinya itu bergantung Allah cinta atau bencinya, bukan karena nafsu kita, bukan karena kaca mata kita. Misalnya apa Bu, kita lihat seseorang itu teh pelit misalnya, tapi dia saleh misalnya gitu, maka ketika tidak ada celah lain, ya kita cinta karena kesolehannya, kita cinta karena ketakwaannya. Sifat pelitnya insya Allah bisa berubah Bu ya, dengan sering kita memberi. Nah, dalil bijaksana, oh ya, sama ayat apa Bu? Ketika Allah jelaskan dalam Quran surah apa? Ketika kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai siapa dulu? Rasulullah ya. Ketika engkau mengatakan mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad, maka Allah yang akan mencintai kita dan mengampuni kita gitu. Begitupun dalil yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka ia telah menyempurnakan iman. Jadi salah satu cara agar sempurna iman kita itu dengan saling mencintai. Nah, yaitu ketika kita misal menasehati seseorang, kita menasehati teman kita, menasehati saudara kita, itu harus dilandasi dengan rasa cinta, bukan karena benci, bukan karena marah atau malah ingin dipuji. Ketika kita melihat saudara kita, misalnya saudari kita, teman kita, atau bahkan anak kita, tetangga kita misalnya belum menutup aurat dengan sempurna, maka menasehati dengan cara yang baik, qaulan layyina ya, dengan perkataan yang lembut, dan tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksakan, karena hidayah itu murni datangnya dari Allah. Tugas kita hanya yuballigh, menyampaikan. Kemudian atas dasar inilah seluruh hamba yang salih dicintai dan dibela oleh seorang muslim, dan atas dasar ini pula lah seluruh orang fasik, kaum pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Jadi memang sudah fitrah ya, sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia, pasti memiliki kecondongan, memiliki rasa suka gitu ya, kepada orang-orang yang salih, orang-orang yang taat kepada Allah, dibandingkan kepada orang-orang yang
zalim. Kemudian ada riwayat lain mengatakan seorang mukmin itu akrab dan diakrabi orang, maka tiada kebaikan pada orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi orang. Nah, maka ciri seorang muslim yang baik, yang tadi sempurna imannya, selain harus beramal didasari dengan cinta, tapi cinta itu harus merekah pada wajahnya. Artinya apa? Tidak buat baut, tapi menyambut orang yang datang, menyambut orang yang hadir itu dengan penuh akrab. Gimana Bu kalau orang yang akrab? Senyumnya tulus ya, kayak Masya Allah. Kalau Umi mah gini saling tadi gitu. Itu ciri ya, ciri khas akrab. Tapi nanti dosanya teh dijeda-jeda. Kan selama kita salam, kita bersalaman, selama genggaman tangannya itu semakin erat ya, maka dosa-dosa kita berguguran. Kalau gini-gini gimana dosanya? Gitu. Jadi ketika nanti kita berjumpa dengan teman-teman kita, berjumpa dengan saudara kita, maka tunjukilah bahwa kita itu akraban. Kan sekarang ya kepada orang yang akraban ya, tidak ada gap gitu. Nah, maka sambutlah mereka dengan senyum yang tulus. Masya Allah. Bisa jadi dari senyuman kita itu sedikit mengurangi masalahnya, sedikit mengurangi bebannya. Coba kalau misalnya nenek tiba-tiba bangun, datang ibu, cek ibu sedang kenapa nenek tiba-tiba bangun, aduh salah apa sih gitu. Maka sambutlah dengan senyuman. Nah, kemudian masih untuk pertemuan hari ini baru dalil-dalil penguat ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hak-hak persaudaraan kepada Allah. Nah, begitupun dengan sebuah riwayat mengatakan sesungguhnya di seputar Arash ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang pakaiannya adalah cahaya. Wajah mereka adalah cahaya. Mereka bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Bahkan mereka membuat iri gibtoh para nabi dan para syuhada. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang mereka." Beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai Allah dan bersahabat karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah." Masya Allah ya, begitu luar biasanya. Di sini Rasulullah ingin mensupport kita, ingin memberikan semangat untuk kita membangun persaudaraan, membangun persahabatan. Sebagaimana ketika awal dari perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah, ada 3 fondasi yang pertama Rasulullah lakukan. Masih ingat di sirah? 3 fondasi itu apa Tante Ibu? Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika awal hijrah ke Madinah. Sirah. Yang pertama membangun apa Bu? Persaudaraan, langsung membangun saudara. Membangun masjid. Yang pertama dibangun masjid itu Masjid Kuba. Setelah Masjid Kuba, selang 1 pekan Masjid Nabawi. Kenapa harus masjid dulu? Karena masjid itu selain tempat ibadah juga tempat majelis ilmu, tempat bersilaturahmi gitu. Tempat berkumpulnya orang-orang yang jauh, tempat mendekatnya, merapatnya orang-orang yang dekat. Setelah membangun masjid, Rasulullah juga mempersaudarakan antara muhajirin dan juga ansor. Yang ketiga, membuat kesepakatan antar siapa? Kaum muslimin dengan ada apa ya di sana? Yahudi. Jadi di antara 3 fondasi itu, yang keduanya mempersaudarakan. Saking pentingnya rasa persaudaraan antar kaum muslimin, Rasulullah memberikan semangat gitu ya, memberikan gambaran hadiah yang akan didapatkan untuk siapa saja yang bersaudara dan bersahabat karena Allah. Yaitu apa tadi? Sebuah pakaian dari cahaya, wajahnya juga bercahaya. Bahkan para nabi dan para syuhada pun merasa iri, ghibthah. Nah, beda ya dengan hasad. Kalau hasad itu rasa iri yang berharap nikmat itu hilang dari orang
lain. Sedangkan ghibtoh tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, tapi menginginkan kita pun ingin memiliki nikmat yang sama. Padahal derajat para nabi dan syuhada itu sangat tinggi sekali ya, menjadi para penghuni surga Firdaus. Tapi ternyata para nabi dan syuhada pun merasa cemburu kepada orang-orang yang bersahabat dan bersaudara atas dasar cinta kepada Allah. Beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, cintaku telah tetap bagi orang-orang yang saling mengunjungi karenaku, dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karenaku. Masya Allah ya. Sehingga ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang berjalan bersafar hanya demi menemui karibnya ya, menemui sahabatnya. Lalu Allah mengutus seorang malaikat berwujud manusia. Ternyata malaikat bisa berwujud manusia ya, sebagaimana di hadis Jibril. Malaikat ini berubah wujudnya menjadi manusia dan bertanya, ditanya, mau kemana kamu? Orang itu menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku si fulan. Malaikat kembali bertanya, apakah karena suatu keperluan padanya? Ia menjawab, tidak. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada hubungan kerabat? Jawab pemuda ini, tidak. Apakah karena ada suatu nikmat milikmu padanya? Kemudian dijawab lagi, tidak. Lalu karena apa? Kata malaikat yang menyamar sebagai manusia itu. Ia menjawab, karena aku mencintainya karena Allah. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu bahwasanya Dia mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah, dan Dia telah memastikan surga bagimu. Masya Allah ya. Atas dasar cinta ini bisa menghantarkan kita pada cinta Allah, dan juga insya Allah dijaminkan surga. Masya Allah ya. Jadi semoga benih-benih cinta itu sudah tertanam di hati-hati kita. Sudah tertanam atau sudah berbuah, Bu? Sudah berbuah. Masya Allah. Berbuah apa, Bu Suzan? Sudah panen. Insya Allah enak ya kalau saling bersaudara, saling bersahabat, mengurangi beban pikiran, mengurangi satu masalah dalam list hidup kita. Kemudian terakhir, ada etika-etika dalam memilih saudara atau memilih sahabat. Nah, jadi untuk memilih sahabat itu perlu pilih. Karena apa? Karena jika kita tidak bisa mewarnai, maka kita bisa jadi terwarnai. Kalau kita tidak bisa membuatnya solih, maka nauzubillah bisa jadi kita terbawa salah. Itu maka harus pilih-pilih mana yang akan kita jadikan sebagai saudara atau sahabat. Yang pertama, berakal sehat. Berarti tidak berteman bersaudara bersama orang gila. Apakah orang gila nyambung diajak ngobrol, Ibu? Belum pernah sih, nyanyi belum pernah ngajak ngobrol. Cuman waktu entah gila atau stres ya. Waktu itu pernah pas masih Polbinker kalau tidak salah, membagi nasi. Kan kira ini ya, yang suka ngambilin aqua. Ibu, ini rezeki dari Allah. Duit. Masih nyambung gitu, tapi marah-marah, koyong duit gitu. Jadi nasinya dilemparin. Lah langsung lari, ada takut gitu. Nah, jadi kita harus memilih saudara atau sahabat yang berakal sehat. Bukan berarti larangannya dengan orang gila ya, karena ternyata ada orang-orang yang terlihat sehat fisiknya, namun ternyata aneh saya bilang ya, akalnya rada sakit. Nah, mungkin egoisnya yang tinggi ya, karena tidak ada kebaikannya bersaudara dengan orang yang bodoh gitu. Orang-orang yang sering kali mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah, orang bodoh dan dungu tidak bisa membawa bahaya walaupun dia menginginkan agar bisa memberi manfaat. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang yang jauh dari ilmu, seseorang yang paling merasa dirinya benar, maka nasihat selembut apapun yang kita berikan kepadanya
akan mental deh, sulit rasanya untuk menembus besi yang tebal itu gitu. Maka cari aman saja gitu, sehatkan mental kita. Kemudian yang kedua, berteman atau bersaudara dengan orang yang berakhlak mulia. Sebab orang yang berakhlak buruk sekalipun berakal bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh emosi amarahnya hingga menimpakan keburukan pada temannya. Insyaallah. Terpicariosen gitu ya, gak teman teh kan ada yang berteman teh nambut KTP atau KTP kita digadein disalahgunakan. Nah, maka pilih-pilih agar tidak sudah jatuh tertimpa tangga seperti itu ya. Bertemanlah dengan orang yang jujur, yang ketika menasihati kita ya apa adanya, tapi untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, bersaudara dengan orang yang bertakwa. Sebab seorang yang fasik yang tidak taat kepada Allah tidak dapat dipercaya karena bisa jadi ia berbuat jahat terhadap temannya sendiri. Apa nusuk dari belakang? Pernah nggak Bu ditusuk dari belakang oleh teman sendiri? Tidak pernah, insya Allah tidak setoksik itu lingkungannya. Belum pernah sih, ya nih pun kayaknya. Gitu. Karena ternyata orang yang fasik itu cenderung memilih mengambil sesuatu yang pastinya menguntungkan dirinya sendiri, tidak menghiraukan persaudaraan dan persahabatannya. Kenapa? Terjeduh. Insyaallah. Kemudian yang terakhir, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, memilih saudara yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, karena inilah dua wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Kata Rasulullah gimana? Bahkan gigit dengan geraham gitu ya, istilahnya tuh gigit dengan gerahamlah dua wasiat ini, yaitu menjaga Al-Quran dan Sunnah, karena nanti di akhir zaman akan ada banyak sekali terjadi berbagai fitnah, jauh dari khurafat dan juga bid'ah. Sebab seorang pelaku bid'ah dapat menyakiti temannya karena kebusukan bid'ahnya. Menjauhi pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu merupakan keniscayaan. Memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan. Kata ibu ketika SD mengalami tidak, itu bulu matanya jatuh gitu. A, B, C. Di zaman teteh ibu SD masih ada? Nah, kira itu di zaman SD yang. Nah, bisa jadi ketika kita berteman dengan orang-orang seperti itu, kita akan mudah mempercayainya. Sekarang masih percaya nggak? Tidak ya. Alhamdulillah sudah terselamatkan oleh ilmu, karena ternyata ilmu lah yang akan membimbing kita kepada cahaya kebenaran, tidak membuat kita berputar-putar pada kebodohan. Wallahu a'lam. Itu teteh ibu yang bisa disampaikan terkait motivasi, mungkin ya diawali dengan motivasi kenapa kita harus bersaudara, saling mencintai dan membenci karena Allah, bukan karena fisiknya, tapi karena Allah, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Ditutup dengan sebuah nasihat dari seorang yang sholih kepada sahabatnya. Hai anakku, apabila engkau butuh bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang jika engkau melayaninya, maka dia menjagamu. Jika engkau bersahabat dengannya, ia akan menghiasimu. Dan jika kamu sedang membutuhkan perbekalan, maka ia mencukupimu. Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan tangan kebaikan kepadanya, ia membalasmu. Apabila ia melihat kebaikan padamu, ia menghargainya. Dan jika melihat kekurangan padamu, ia menyempurnakannya. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau meminta sesuatu kepadanya, ia memberi. Jika kamu diam, ia memulainya. Dan jika engkau ditimpa musibah, ia menghiburmu. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau bicara, ia mempercayai pembicaraanmu.
Jika kamu berdua dalam suatu urusan, ia menjadikanmu perlu, ia lebih mendahulukanmu. Tercatat tidak? Tidak. Intinya memilih teman yang baik, yang mampu menyempurnakan kekurangan kita. Artinya menyempurnakan kekurangan itu tidak judgment ya, kamu mah gitu, tapi dia senantiasa menasihati dengan penuh kelembutan, senang mengapresiasi kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena ternyata perkataan saja itu sedikit banyaknya mempengaruhi hati dan pikiran kita. Betul tidak, Bu? Walaupun berupa gelombang suara, jika gelombang suara itu negatif, sedikit banyaknya tertangkap oleh hati dan pikiran itu negatif. Ketika gelombang suara itu positif, sedikit banyaknya positif ke dalam hati dan pikiran kita. Maka Masya Allah, Alhamdulillah Allah perkumpulkan kita dengan orang-orang yang sama-sama berusaha berusaha salihah, yang lisan-lisannya tidak henti dari zikir, yang lisan-lisannya tidak henti dari ayat-ayat cintanya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tidak akan tinggalkan majelis ini dengan berdoa bersama. Semoga di akhir Jumat ini Allah berkati kita